Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema hari ini saya langsung saja tematik hadis. Ya, Bu. Tenang, Bu, enggak saya tanya. Tematik hadis. Hadis ini saya kutip dari terjemah Irsyadul Ibad, halaman 666. Silakan nanti dibuka yang punya. 666. Hadis yang pertama, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir, dan dari akhir. Ini populer nih di sini. Fal yukrim dhaifah, muliakan tamu. Ya, ini ketemu lagi dengan di sini. Pernah saya sampaikan ini. Makanya kalau ada orang enggak memuliakan tamu, berarti imannya dipertanyakan itu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Lanjut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau memang benar beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimah, sambung tuh hubungan silaturahmi, jaga jangan sampai putus. Makanya kalau ada memutuskan hubungan silaturahmi, apalagi sama kerabat saudara sendiri, itu tanda keimanannya dipertanyakan tuh. Apalagi sampai tidak saling menyapa. Subhanallah min zalik. Falyasil rahimah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, waliyaqul khairan, omonglah yang baik-baik saja. Yang jelek-jelek gak usah diobrolin, gibahin orang gak usah. Tapi dia jelek sudah gak usah diomongin, gak usah diobrolin. Boleh pakai disebar-sebarin. Subhanallah. Jaga aib saudara kita, seburuk apapun dia, tutupi. Insya Allah siapapun yang bisa menutupi aib saudaranya, Allah akan jaga tuh nanti di akhirat tuh, aib-aib kita ditutupi sama Allah. Itu loh. So yang kita tanam waktu di dunia ini, menjaga benar tuh, nggak sampai disebarin aib saudara kita. Allah akan jaga, akan tutupi aib kita di akhirat. Waliyaqul khairan, ngomong yang baik-baik saja, sudah. Kata Rasulullah SAW, nggak bisa ngomong yang baik. Auliyasmut, diam. Udah diam, aman itu diam. Makanya ada sebagian itu orang yang banyak masuk surga itu gara-gara lisan itu. Lisannya pedas, nyakiti orang, indiri orang, subhanallah. Hadis yang kedua, ini rawahu Syaikhan, diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Imam Muslim.
Hadis yang kedua, Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nafarin min ashabi. Ada seorang dari suku Khosam itu berkata, saya pernah datang tuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang bersama-sama min ashabihi, bersama sahabatnya. Faqultu, lantas saya nanya, antal ladzi taz'umu annaka Rasulullah, engkau wahai sang utusan Allah Subhanahu wa taala? Qala na'am, lanjut Rasulullah, na'am. Qala qultu ya Rasulullah, lantas saya nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal ahabbu ilallah? Ya Rasul, amal apa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, Rasulullah menjawab, al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala qultu ya Rasulullah summa ma? Lantas saya nanya lagi, ya Rasulullah, apa lagi ya Rasul? Amal al-a'mali ahabbu ilallah, amal yang Allah sangat senangi ya Rasul. Qala, Rasulullah menjawab, summa silaturrahim, sambung tuh hubungan silaturahmi, jangan sampai putus. Itu Allah senang itu. Allah enggak suka orang yang suka memecah belah, biar orang berantem bertikai. Makanya awas, kita ibadah misalnya jangan sampai jadi provokatif memecah belah, orang jadi saling musuh-musuhan, benci-bencian. Hindari itu. Qala qultu ya Rasulullah, lantas saya nanya dia, Rasul, apa lagi ya Rasul? Al-a'mali ahabbu ilallah, amal apa yang Allah sangat cinta ya Rasul? Qala, Rasulullah menjawab, al-amru bil ma'ruf, perintahkan orang berbuat kebaikan, wan nahyu 'anil munkar, cegah orang dari kemungkaran. Kalau kita bisa pakai tangan, kuasaan maksudnya. Kalau nggak bisa, ya hatilah nggak menyukai dengan perbuatan kemungkaran itu. Qala al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Qala qultu ya Rasulullah, lantas saya nanya lagi, ya Rasul, ayyul a'mali abghadu ilallah, amal apa ya Rasul? Abghadu ilallah, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, Rasulullah menjawab, al-isyraku billah, musyrik kepada Allah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu amal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala qultu ya Rasulullah summa ma? Lantas saya nanya lagi, ya Rasul, apa lagi ya Rasul? Al-a'mali abghadu ilallah, amal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, Rasulullah menjawab, summa quti'ahur rahimi, memutuskan hubungan silaturahmi. Maaf antar saudara tidak saling sapa menyapa, subhanallah. Apalagi sesama muslim, sapa sudah. Buang jauh-jauh dari hati kita sikap benci, sifat benci, permusuhan, jauhi semuanya. Minta kepada Allah, ya Allah, jauhkan dari hati kami, ya Allah, sifat dengki, hasud dengan semua orang beriman. Qultu ya Rasulullah summa ma?
Lantas saya nanya lagi, ya Rasul, apalagi ya Rasul? Al-a'mali abghadu ilallah, amal yang Allah benci ya Rasul. Qala Rasulullah menjawab, summal amru bil munkar, menyuruh kemungkaran, mengajak orang berbuat kemaksiatan, mengajak orang gibahin orang. Oh, nggak usah ngurumping jelek-jelekin orang, nggak usah ya boy ya. Jaga lisan kita, jaga hati kita, jaga jangan sampai dikotori gitu loh. Sayang, khawatir pahala ibadah kita karena sifat dengki ya, asut, ajak-ajak orang lah, suruh nggak nyuka sama dia dan sebagainya. Jangan. Summal amru bil munkar wan nahyu 'anil ma'ruf, mencegah perbuatan yang baik. Yang baik dihalang-halangi. Subhanallah, orang jahat itu mau berbuat baik dihalang-halangi lah dan sebagainya. Rawahu Abu Ya'la. Hadis yang ketiga, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, asraul khair sawabal birru. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan baik yang paling cepat pahalanya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wasilaturrahimi, hubungkan silaturahmi, jaga jangan sampai putus ya Bang Udin. Ya, sebenci apapun kita sama saudara atau sama mukmin, jangan sampai lebih dari 3 hari 3 malam, sudah gitu. Bolak-balik saya ngomong gitu tuh, 3 malam masih sakit, maafin sudah. Mau dibawa mati apa? Asra'us sarri uqubatal bahyu. Kata Rasulullah SAW, perkara jelek yang paling cepat menerima hukumannya apa itu? Kata Rasulullah SAW, al-baghyu, hobi menganiaya orang, menzalimi orang, menyakiti hati orang. Subhanallah. Kayaknya kalau nggak ngomongin orang, nyakiti orang tuh nggak seret gitu. Jauh itu. Al-baghyu, penganiayaan, hatinya disakiti, fisiknya disakiti mungkin. Ya, ngomongnya menyudutkan, mencela, menghina, ya, seperti itulah sifat-sifat begitu tuh. Itu cepat tuh keburukannya akan ditimpakannya itu di dunianya juga. Iya. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wa qati'atur rahimi, memutuskan hubungan silaturahmi. Jangan sampai ya, kita sebenci apapun kita sama saudara, sudah kita yang mengalah, minta maaf, cakep tuh, jangan dipendam. Khawatir Seninnya kita mutusin hubungan silaturahmi, hari Selasa dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana tuh? Kita pulang kepada Allah punya beban itu. Memutuskan silaturahmi sih. Para jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, hadis yang keempat, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Ausani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khisali minal khair." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkanku tentang berbanyaklah berbuat khair. Tanam perbuatan yang baik-baik saja. Insya Allah siapapun yang menanam kebaikan akan panen itu kebaikan. Tapi kalau yang ditanam keburukan, kejahatan,
kemaksiatan, tunggu nanti panennya itu sesuai yang ditanam. Ausani alla anzura ila man huwa fauqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkanku alla anzura ila man huwa fauqi, jangan melihat orang yang di atas kita dalam urusan dunia. Kita punya motor, alhamdulillah punya motor, lihat yang di bawah kita, jangan lihat yang di atas kita. Wa anzura ila man huwa duni, Rasulullah berwasiat kepadaku juga, lihatlah orang yang di bawahmu, sehingga akan muncul sifat syukur. Tidak usah membanding-bandingkan dengan orang, tidak usah. Menurut kita dia enak tuh ya, dunia banyak, hidupnya bahagia, belum tentu. Kita lah, nilai kita aja sudah. Gak usah lihat orang ini, gak usah, apalagi iri ya, jauhi. Nikmati yang kita ada sekarang. Doa, usaha, sudah. Jalan gak dapat, sudah, kita kan sudah usaha jalan cari rezeki. Urusan Allah kasih rezeki atau enggak, kita kan sudah melaksanakan tugas kita, jalan mencari. Serahkan sama Allah, dapat atau enggaknya, itu tuh mukmin begitu, sehingga muncul rasa syukur. Jauh dari sifat mengeluh. Kebutuhannya 10.000, dapat duit 5.000, enggak apa-apa, nikmati, enggak usah dipikiri. Orang, saya ngomong kan, orang sedih susah itu pikiran. Kalau pikirnya dibebasin, nikmati, senang aja itu, walaupun kurang duitnya gitu. Awsani bihubbil masakin. Lantas Abu Dzar ngomong, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkanku bihubbil masakin, senanglah kalian dengan orang-orang yang miskin. Jangan menghindar, jangan menjauhi. Wadzunuwi minhum, dekati mereka, jangan hindari, jangan jauhi. Jelas surat Al-Ma'un tuh, yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Membohongi agamanya tuh siapa? Yad'ul yatim, gak peduli sama anak yatim. Sama orang miskin bodo amat, padahal dia secara ekonomi mampu. Hati-hati itu, kata Allah yukazzibu bidin, populer tuh ayat tuh, hati-hati kita. Wa awsani an asila rahimi, dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, sambung silaturahmi, jangan sampai putus. Apalagi sama mukmin benci-bencian. Summa na'udzubillah min zalik. Jaga. Wa in adbaras, ya. Wa awsani alla akhafa fillah laumata laim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepadaku, tidak usah takut dalam pembela kebenaran. Laumata laim, sekalipun dapat cercaan orang. Wausani an aqulal haq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkanku, katakanlah yang benar. Walau ala nafsi wa in kana murran, sekalipun resikonya nyawa kita, ancaman kita diancamlah. Ini Rasulullah pesan begitu, wasiat lagi ini. Katakan kalau memang A, kalau memang B, tidak usah disembunyi-sembunyikan. Belajar untuk jujur, berkata jujur. Ya, kalau memang A, katakan A. Kalau memang B, katakan B. Belajar berkata jujur. Ya, Bu.
Kita jangan sampai rajin sholat, ya, sama suami bohong misalnya gitu. Jangan, nggak usah disembunyiin. Ya Bu ya. Wa ingka namuron wa usoni. Nih, terakhir wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar apa itu? Wa usoni an uksira, perbanyak. Apa itu perbanyak apa? Milla haula wala quwata illa billah. Ucapin tuh la haula wala quwata illa billah. Perbanyak nih. Ini hadisnya nih. Hadis riwayat At-Tabrani dan Ibnu Hibban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwata illa billah, fa innaha, karena kalimat ini kangzun. Apa kangzun, Bu? Pertama, Pak Nasrul, kangzun, perbendaharaan, min kunuzil jannah, dari perbendaharaan surga. Kalau ingin tabungan kita banyak untuk masuk ke surga, banyakin membaca zikir ini, la haula wala quwata illa billah. Kita bisa ibadah karena Allah, kita bisa baca Quran karena Allah, kita bisa sholat duha karena Allah, kita bisa zikir karena Allah. Tuh maksudnya semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Anak kita sehat, Allah yang kasih kita sehat. Rezeki kita lancar, Allah yang kasih rezeki kita lancar. La haula, kita nggak punya daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Hadis yang terakhir, hadis keberapa, Bu? Pak Tamam, hadis yang keberapa nih? Masih berapa Pak Ji? Nggak boleh dengerin kayak ini. Hadis kelima. Salasun, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi hasabahu Allahu hisaban yasira. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 hal. Dengan 3 hal ini, hasabahullah hisaban yasira, Allah mudahkan tuh hisab kita. Wa adkhalahul jannah birahmatihi, dan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmatnya. 3 hal nih, pegang nih. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah, apa yang ketiga ya Rasul? Ingin tahu ya Rasulullah. Dihisab cepat, dimasukkan ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya. Qala, pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'ti man haramaka, memberi orang yang pelit sama kita. Gitu loh. Bisa kata kita memberi itu pada orangnya dia pelit, nggak pernah apa ya, dia punya tapi pelit itu. Kita dengan sukarela memberinya, gitu. Tu'ti man haramaka. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, watasilu man qata'aka, menyambung orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Dia mutusin kita nih, tapi kita dengan legowo hati, dengan besar hati mendatanginya, memohon maaf kepadanya, menyambungkan kembali. Ditolak, gak apa-apa sudah, yang penting kita ada niat menyambung kembali silaturahmi.
Ini orang yang seperti ini jiwanya luar biasa itu, nggak pendendam. Watasilu mangqata'aka. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'fu amman zalamaka. Pemaaf, memaafkan orang yang menzolimi kita, menyakiti kita, mencela kita, merendahkan kita, kita maafin. Jiwanya besar itu. Bisrahli sadri. Banyak tuh, banyakin bahasa itu. Ya Allah, lapangkanlah dadaku ya Allah. Gampang memaafkan orang, mesti gitu tuh. Dadanya dilebarkan ya Allah, jangan kau sempitkan. Mudah memaafkan kesalahan orang. Fa idza fa'alta zalika, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika melakukan itu semua, yudhilkallahul jannah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkanmu ke dalam surganya. Rawahu at-Tabrani wal Hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami ya Allah, khususan jamaah musalla al-musyarrafah ya Allah, yang istiqomah pagi ya Allah, baca salawat nariyah, baca asmamu ya Allah, asmaul husna, dan membaca ayat-ayatmu ya Allah, surat al-muluk. Jadikanlah ya Allah anak keturunannya anak yang soleh dan solehah. Berikanlah ya Allah, jadikanlah keluarganya sakinah, bahagia ya Allah, mawaddah warahmah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikanlah rizqan thayyibah, manfaat hartanya fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadikanlah ya Allah keluarganya sehat walafiat, ahlil ibadah, ahli baca tilawatil Quran ya Allah, ahli zikir, ahli taqwa, ahli maghfirah. Rabbana ya Allah tawaffana muslima wa alhiqna bis salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.